Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NIM 2411182200037 dari kelas D mata kuliah Kalkulus 2. Pada video ini saya akan membahas 5 soal kalkulus yang mencakup 3 soal tentang integrasi parsial dan 2 soal tentang integrasi fungsi rasional. Sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2. Mari langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama nomor 25. Yaitu integral pi per 6 sampai pi per 2 x cosec kuadrat x dx. Integral ini bisa diselesaikan dengan metode integral parsial karena bentuknya adalah hasil kali dua fungsi, yaitu fungsi x dan cosec kuadrat x. Penyelesaian langkah pertama, kita mulai dengan menentukan mana yang jadi U dan mana yang jadi dv untuk integral parsial. Misal U sama dengan x dan dv sama dengan cosec kuadrat x dx. Lalu turunkan U dan integralkan dv. Untuk U sama dengan x, maka du sama dengan dx. Untuk dv sama dengan cosec kuadrat x dx, maka v sama dengan negatif cot x. Karena integral dari cosec kuadrat x adalah negatif cot x. Lalu, langkah ketiga, gunakan rumus integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Kita substitusikan integral x cosec kuadrat x dx sama dengan U-nya masukkan x, V-nya negatif cot x. Untuk memudahkan, negatifnya taruh di depan, lalu cot x ditambah integral V-nya negatif cot x dx. Karena pada rumus tadi dikurang integral v, sedangkan v-nya negatif cot x, maka di sini menjadi tambah integral cot x. Kita tahu bahwa integral cot x dx adalah ln mutlak sin x, maka sama dengan negatif x cot x ditambah ln mutlak sin x sama dengan, lalu masukkan batas integralnya, negatif x cot x ditambah ln mutlak sin x pi per 6 sampai pi per 2 sama dengan
masukkan batas atasnya, yaitu X sama dengan pi per 2, sehingga negatif X menjadi pi per 2 cot pi per 2 ditambah ln sin pi per 2 lalu kurangkan dengan batas yang bawah, yaitu X sama dengan pi per 6 kurang negatif pi per 6 cot X, X nya pi per 6 ditambah ln sin pi per 6 lalu hitung batas atas kurang batas bawah. Pi negatif pi per 2 cot pi per 2, pi per 2 berarti 90, cot 90 adalah 0 ditambah ln sin 90 adalah 1 dikurang negatif pi per 6, pi per 6 adalah 30, sehingga cot 30 adalah akar 3 ditambah ln sin 30 adalah 1 per 2 sama dengan negatif pi per 2 dikali 0, 0 dikurang negatif pi per 2 dikali 0, 0 ditambah ln 1 juga 0, maka tetap 0 dikurang negatif pi akar 3 per 6 ditambah ln 1 per 2 berarti ln 1 dikurang ln 2, maka pi akar 3 per 6 ditambah ln 2 karena ln 1 adalah 0, maka sisa ln 2. Jadi jawaban akhirnya adalah pi akar 3 per 6 ditambah ln 2. Untuk soal yang kedua, nomor 28. Yaitu integral arcsec akar X dx. Integral ini bisa diselesaikan dengan metode integral parsial. Penyelesaiannya langkah pertama, sama seperti yang sebelumnya, dalam integral parsial kita perlu menentukan bagian mana yang jadi U dan mana yang jadi dv. Misal U sama dengan arcsec akar X dan dv sama dengan dx. Kenapa memilih ini? Karena dv sama dengan dx itu lebih mudah untuk diintegralkan, dan turunan dari arcsec
X sudah diketahui rumusnya. Langkah yang kedua, menurunkan U dan mengintegralkan dv. Untuk U sama dengan arcosec akar X. Untuk turunan ini, kita memakai turunan dari arcosec X, yaitu dx arcosec X sama dengan 1 per mutlak X akar X kuadrat dikurang 1. Tapi karena di sini X-nya adalah akar X, maka kita perlu menggunakan aturan rantai, yaitu du sama dengan 1 per mutlak akar X akar akar X kuadrat dikurang 1 dikali dengan rantai dx akar X lalu sama dengan 1 per mutlak akar X akar X dikurang 1 dikali dx akar X sama dengan X pangkat 1 per 2 sama dengan 1 per mutlak akar X akar X dikurang 1. Nah, kita tahu bahwa turunan X pangkat 1 per 2 itu adalah 1 per 2 akar X dx sama dengan 1 per 2x akar X dikurang 1. Nah, maka turunan dari arcosec akar X adalah 1 per 2x akar X dikurang 1 dx. Lalu untuk dv sama dengan dx, maka v sama dengan X karena integral dari 1 adalah X. Lalu selanjutnya masukkan ke rumus integral parsial seperti sebelumnya. Integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Lalu kita substitusikan integral arcosec akar X dx sama dengan X arcosec akar X dikurang integral X
DU-nya ganti dengan 1/2x akar x dikurang 1 dx. Lalu sama dengan, karena bagian yang x dikali 1/2x akar x dikurang 1 ini bisa disederhanakan, maka integralnya menjadi x arcos sec akar x dikurang integral 1/2 akar x dikurang 1. Lalu sama dengan x arcos sec akar x dikurang, untuk bagian ini 1/2 nya bisa kita keluarkan dari integral, sehingga 1/2 integral 1 per akar x dikurang 1 dx sama dengan x arcos sec akar x dikurang 1/2. Nah, untuk integral 1 per akar x dikurang 1 dx, maka kita dapatkan hasilnya menggunakan permisalan, yaitu integral 1 per akar x dikurang 1 dx. Misal U sama dengan x dikurang 1 dan maka DU sama dengan dx. Lalu kita substitusikan integral 1 per akar x kurang 1 menjadi U, dx nya du sama dengan integral U pangkat negatif 1/2 du sama dengan integral dari U pangkat negatif 1/2 adalah U pangkat 1/2 per 1/2 tambah C. Nah, sama dengan 2 akar U ditambah C. Karena ini masih dalam U, maka kita kembalikan ke X. Dua akar U sama dengan 2 akar U-nya kembalikan menjadi akar X dikurang 1 ditambah C. Karena kita sudah mendapat nilai dari integral 1 per akar X dikurang 1, maka masukkan ke dalam rumus sebelumnya.
Integral 1 per akar X dikurang 1 sama dengan 2 akar X dikurang 1 ditambah C sama dengan X arcos sek akar X dikurang 2-nya bisa sama-sama dibagi, sisa akar X dikurang 1 ditambah C. Maka jawaban akhirnya sudah didapat, yaitu X arcos sek akar X dikurang akar X dikurang 1 ditambah C. Soal ketiga, nomor 49. Yaitu integral sin ln X dx. Langkah pertama, kita mulai dengan menentukan mana yang jadi U dan mana yang jadi dv untuk integral parsial. Misal, penyelesaian U sama dengan sin ln X dan dv sama dengan dx. Lalu langkah kedua, turunkan U dan integralkan dv. Untuk U sama dengan sin ln X, maka turunannya kita memakai aturan rantai, yaitu dx sin ln X sama dengan cos ln X dikali dx ln X. Sama dengan cos ln X, turunan dari ln X adalah 1 per X dx, sehingga du-nya sama dengan cos ln X 1 per X dx. Dan untuk dv sama dengan dx, maka v sama dengan x. Langkah ketiga, kita substitusi ke rumus integral parsial. Rumus integral parsial sama seperti sebelumnya, integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Sehingga integral sin ln X dx sama dengan X sin
ln x dikurang integral v-nya x du-nya cos ln x 1 per x dx sama dengan pada x cos ln x 1 per x dx ini bisa disederhanakan sehingga menjadi x sin ln x dikurang integral cos ln x dx. Langkah keempat, karena setelah menerapkan metode parsial muncul integral yang baru, yaitu integral cos ln x dx, sehingga integral ini tidak bisa diselesaikan dengan substitusi biasa karena di dalamnya terdapat ln x. Seperti yang kita ketahui bahwa ln x ini tidak bisa diintegralkan. Maka pada langkah ini kita akan mengulangi metode parsial untuk integral cos ln x dx. Misal U sama dengan cos ln x, maka du-nya sama dengan negatif sin ln x 1 per x dx. Dan untuk dv sama dengan dx, maka v-nya sama dengan x. Lalu masukkan ke rumus integral parsialnya. Integral cos ln x dx sama dengan x cos ln x dikurang integral x negatif sin ln x 1 per x dx sama dengan, sama seperti sebelumnya, x dengan 1 per x sama dengan 1, sehingga menjadi x cos ln x ditambah integral sin ln x dx. Lalu langkah berikutnya, masukkan kembali ke langkah yang sebelumnya, yaitu yang bagian sini. Sama dengan akar sin ln x integral sin ln x dx
sama dengan, tadi kita sudah mendapatkan X sin ln X dikurang integral cos ln X dx sama dengan X sin ln X dikurang integral cos ln X dx adalah X cos ln X ditambah integral sin ln X dx. Sama dengan X sin ln X dikurang X cos ln X dikurang integral sin ln X dx. Lalu langkah ke-6, kita memindahkan integral sin ln X dx yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri, karena kita sudah mempunyai integral sin ln X dx yang ada di kedua sisi persamaan, yang ini dan yang ini. Maka integral sin sin ln X dx ditambah integral sin ln X dx sama dengan X sin ln X dikurang X cos ln X. Sehingga 2 integral sin ln X dx sama dengan X sin ln X dikurang X cos ln X. Selanjutnya, karena kita ingin mencari integral sin ln X dx, maka kita bagi kedua sisi dengan 2 integral. Maka kita bagi kedua sisi dengan 2 integral sin ln X dx sama dengan 1/2 X sin ln X dikurang X cos ln X. Ditambah C.
sama dengan 1/2 X. X yang ini karena sama-sama memiliki X, maka X-nya bisa kita keluarkan menjadi X sin ln X dikurang cos ln X ditambah C sama dengan X/2 sin ln X dikurang cos ln X ditambah K. Kenapa K? Karena jika semuanya sama-sama dibagi 2, maka C ini akan berdampak juga. Makanya di akhir dia menjadi K. Jadi, jawaban akhirnya adalah X/2 dalam kurung sin ln X dikurang cos ln X ditambah K. Soal yang keempat adalah soal nomor 18. Yaitu integral X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dx. Pada soal ini kita menggunakan metode dekomposisi pecahan parsial untuk melakukan integrasinya. Langkah pertama, penyelesaian. Untuk langkah pertama, kita perhatikan soalnya. Pada pembilang terdapat pangkat yang lebih tinggi, yaitu pangkat 3 daripada penyebut, yaitu pangkat 2. Maka kita harus membagi dulu menggunakan pembagian polinomial. X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 dapat X pangkat 3 5X kali X ditambah 5X pangkat 2 ditambah 6 dikali X, 6X, lalu kurangkan. Ini menjadi negatif 6X, ini negatif 4X pangkat 2. Lalu, ini dengan ini dapat negatif 4, sehingga negatif 4X pangkat 2 dikurang ini dengan ini 20X, ini dengan ini kurang 24, lalu kurangkan lagi, ini menjadi plus 24, ini 14X. Karena ini sudah lebih kecil daripada yang bagian sini, maka didapatlah integral
X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan integral ini X dikurang 4 ditambah sisanya tadi 14X ditambah 24 per ini X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Selanjutnya kita menguraikan pecahan parsial dari 14X ditambah 24 per X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. 14X ditambah 24 per X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 14X ditambah 24 per faktorkan penyebutnya sehingga X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 menjadi X ditambah 3 X ditambah 2. Nah, maka 14X ditambah 24 per X tambah 3 X tambah 2 menjadi per X ditambah 3 X ditambah 2 sama dengan A per X ditambah 3 ditambah B per X ditambah 2. Untuk menyamakan kedua penyebut, maka kita kalikan kedua sisi dengan X ditambah 2 X ditambah 3 sehingga 14X ditambah 24 per X ditambah 3 X ditambah 2 sama dengan A dikali X ditambah 2 ditambah B X ditambah 3 per X ditambah 3 X tambah 2. Karena penyebutnya sudah sama, nah untuk mengalihkan kedua sisi yang bagian sini tadi itu bisa menggunakan cara seperti pada pecahan biasa, seperti misalkan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 per 2 dikali 3. Caranya sama seperti ini untuk menyamakan penyebut yang di sini tadi. Nah, lalu karena penyebutnya sudah sama, maka sisa 14X ditambah 24 sama dengan A X ditambah 2 ditambah B X ditambah 3. Lalu langkah selanjutnya kita substitusi untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Substitusi yang pertama, 1. Substitusi X sama dengan
negatif 3. Karena saat X sama dengan negatif 3, maka suku B-nya yang ini menjadi 0 atau hilang, sehingga kita bisa langsung mencari nilai A-nya. Kita substitusikan. 14, X-nya menjadi negatif 3 ditambah 24 sama dengan A negatif 3 ditambah 2 ditambah B negatif 3 ditambah 3. 14 dikali negatif 3 ditambah 24 sama dengan negatif 18. A dikali negatif 3 ditambah 2 menjadi negatif A ditambah 0. Negatif 3 ditambah 3, 0. 0 kali B sama dengan 0. Maka didapat A-nya sama dengan 18. Lalu untuk mencari nilai B, kita lakukan substitusi yang kedua. 2 substitusi X sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena saat X sama dengan negatif 2, maka suku A-nya menjadi 0 atau hilang, sehingga kita bisa langsung mencari nilai B-nya. Jadi kita substitusikan. X-nya menjadi negatif 2 ditambah 24 sama dengan A negatif 2 ditambah 2 ditambah B negatif 2 ditambah 3. 14 dikali negatif 2 ditambah 24 sama dengan negatif 4. Negatif 2 tambah 2, 0. A dikali 0, 0. Ditambah negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1, maka di sini B. Maka didapat nilai B-nya sama dengan negatif 4. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kembalikan ke bentuk integral, sehingga menjadi integral X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan dx-nya sama dengan integral X dikurang 4 ditambah 14X ditambah 24 per X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dx sama dengan integral X dikurang 4 ditambah, substitusikan dari yang awalnya A per X tambah 3 ditambah B per X tambah 2, masukkan nilai A dan nilai B nya.
Untuk nilai A tadi kita dapat 18, maka 18 per X ditambah 3 ditambah nilai B-nya didapat negatif 4 per X ditambah 2 dx. Atau bisa juga kita tulis menjadi integral X dikurang 4 ditambah 18 per X ditambah 3 dikurang 4 per X ditambah 2 dx. Lalu kita integralkan satu-satu menjadi integral dari X dikurang 4 adalah 1/2 X pangkat 2 dikurang 4X ditambah integral dari 18 per X ditambah 3 adalah 18 ln mutlak X tambah 3 dikurangi integral dari 4 per X tambah 2 adalah 4 ln mutlak X ditambah 2 ditambah C. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah 1/2 X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 18 ln mutlak X ditambah 3 dikurang 4 ln mutlak X pangkat 2 ditambah C. Lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu nomor 29. Yaitu integral 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 36 per dalam kurung 2X dikurang 1 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 9 dx. Langkah yang pertama, ini penyelesaian lebih dahulu. Karena di sini penyebutnya terdiri dari 2X dikurang 1 dan X pangkat 2 ditambah 9, maka bentuk umum pecahan parsialnya adalah integral 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 36 per dalam kurung 2X dikurang 1 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 9 sama dengan A per 2X dikurang 1 ditambah, karena di sini X-nya berpangkat 2, maka menjadi BX ditambah C per X pangkat 2 ditambah 9. Lalu langkah yang kedua, menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan kedua sisi dengan 2X dikurang 1 dan X pangkat 2 ditambah 9, sehingga menjadi 2X pangkat 2, ini integralnya tidak dimasukkan. 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 36
per 2x dikurang 1 x pangkat 2 ditambah 9 sama dengan A kali x pangkat 2 ditambah 9 ditambah bx ditambah c dikali 2x dikurang 1 per 2x dikurang 1 x pangkat 2 ditambah 9. Nah, maka karena penyebutnya sudah sama, 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 36 sama dengan A kali x pangkat 2 ditambah 9 ditambah bx ditambah c dikali dengan 2x dikurangi 1. Lalu langkah yang selanjutnya kita substitusikan untuk mendapatkan nilai A, B, dan nilai C-nya. Substitusi yang pertama untuk mendapatkan nilai A, yaitu substitusi X sama dengan 1/2. Masukkan 2, X-nya diganti dengan 1/2, 1/2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1/2 dikurangi 36 sama dengan A X-nya 1/2 1 pangkat 2 ditambah 9 ditambah B dikali 1/2 ditambah C dikali dengan 2, X ini ganti dengan 1/2 dikurangi 1. Maka 2 dikali 1/2 pangkat 2 menjadi 1/2 dikurangi 3 dikali 1/2 menjadi 3/2 dikurang 36. Maaf, salah meletakkan sininya. 1/2 dikurangi 3/2 dikurangi 36 sama dengan A 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4 ditambah 9 ditambah B 1/2 tambah C lalu dikali dengan 2 dikali 1/2 dikurang 1 sama dengan 0. 1/2 dikurang 3/2 sama dengan negatif 1 dikurangi 36 di sini menjadi
37/4A ditambah B kali 1/2 ditambah C dikali 0, maka menjadi 0. Negatif 1 dikurang 36 sama dengan negatif 37, sama dengan 37/4A. Maka nilai A sama dengan negatif 37 dikali dengan 4/37. Sehingga didapatlah nilai A sama dengan negatif 4. Lanjut ke substitusi yang kedua. Sini substitusi X sama dengan 0. Sehingga 2 X-nya menjadi 0. Sama dengan A kali 0 ditambah 9 ditambah B kali 0 ditambah C 2 dikali 0 dikurang 1. Maka di sini tersisa negatif 36 sama dengan sini menjadi 9A dikurangi dikalikan sehingga menyisakan negatif C. Lalu negatif 36 sama dengan kita masukkan nilai A yang sudah kita dapat tadi, yaitu negatif 4 dikurangi C, sehingga kita dapat negatif 36 sama dengan negatif 36 dikurangi C, sehingga kita dapat nilai C adalah 0. Lanjut ke substitusi yang ketiga. Substitusi X sama dengan 1. Sehingga di sini X-nya kita rubah menjadi 1. 3 dikali 1 dikurangi 36 sama dengan A 1 ditambah 9 ditambah B dikali 1 ditambah C kali 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali dengan 1/2 menjadi 2 dikurangi 3, sininya 2 dikurangi 3 dikurangi 36 sama dengan sini menjadi 10A ditambah B dikali 1 ditambah C, lalu 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Di sini kita dapat negatif 37 sama dengan 10. A-nya kita masukkan yang tadi, yaitu A-nya sama dengan negatif 4. Maka di sini 10 dikali negatif 4 ditambah ini kita kalikan jadi B ditambah C negatif 37 sama dengan 10 dikali negatif 4 negatif 40 ditambah B ditambah C. Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai C yaitu 0, maka di sini kita masukkan nilai C-nya 0. Sehingga
kita bisa mendapatkan nilai B sama dengan negatif 37 ditambah 40, sehingga nilai B kita dapat 3. Lalu, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan nilai C, kita kembalikan ke bentuk integral, sehingga menjadi integral 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurang 36 per 2x dikurangi 1 x pangkat 2 ditambah 9 dx sama dengan integral negatif 4 per, karena di sini tadi 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 36 per 2x kurang 1 x pangkat 2 tambah 9 sama dengan A per 2x dikurang 1 ditambah bx ditambah c per x pangkat 2 ditambah 9, sehingga di sini x-nya A-nya kita ganti dengan negatif 4, B-nya 3, C-nya 0. Sehingga di sini menjadi integral negatif 4 per 2x dikurang 1 ditambah 3x per x pangkat 2 ditambah 9 dx. Lalu kita integralkan satu per satu. Integral 1 integral dari negatif 4 per 2x dikurang 1 dx sama dengan negatif 4 dibagi 2 negatif 2 ln mutlak 2x dikurangi 1 ditambah c. Lalu yang kedua, integral 3x per x pangkat 2 ditambah 9 dx sama dengan, untuk menyelesaikan integral yang ini kita menggunakan permisalan. Jadi misal U sama dengan X pangkat 2 ditambah 9, maka DU sama dengan 2X dx. Maka dx-nya sama dengan DU per 2X. Nah, setelah itu kita substitusikan U, maka integral 3x per x pangkat 2 ditambah 9 sama dengan integral 3x per x-nya menjadi U per x pangkat 2 ditambah 9-nya menjadi U dikali dengan dx-nya yaitu du per 2x sama dengan, di sini bisa kita sederhanakan menjadi integral 3 per 2u du
sama dengan untuk 3/2 nya bisa kita keluarkan. 3/2 integral du per u sama dengan 3/2 integral dari du per u adalah ln mutlak u ditambah c. Setelah itu, karena ini masih di dalam u, kita kembalikan ke x, menjadi sama dengan 3/2 ln u-nya x pangkat 2 ditambah 9 ditambah c. Diperolehlah integral 3x per x pangkat 2 ditambah 9 dx, yaitu 3/2 ln mutlak x pangkat 2 ditambah 9 ditambah c. Lalu masukkan ke dalam bentuk integral yang ini tadi, sehingga integral 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurangi 36 per dalam kurung 2x dikurang 1 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 9 dx sama dengan integral, tulis ulang dulu, integral negatif 4 per 2x dikurangi 1 ditambah 3x per x pangkat 2 ditambah 9 dx sama dengan integral negatif 4 per 2x dikurang 1 tadi ialah negatif 2 ln mutlak 2x dikurang 1, maka tulis negatif 2 ln mutlak 2x dikurangi 1 ditambah integral dari 3x per x pangkat 2 ditambah 9 tadi sudah kita dapatkan, yaitu 3/2 ln mutlak x pangkat 2 ditambah 9 ditambah c, maka ditulis tambah 3/2 ln mutlak x pangkat 2 ditambah 9 ditambah c. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 2 ln mutlak 2x dikurang 1 ditambah 3/2 ln mutlak x pangkat 2 ditambah 9 ditambah c. Sekian penjelasan dari saya mengenai 5 soal pada materi integrasi parsial dan integrasi fungsi rasional. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.